bahwa di tengah kesulitan dia tidak lari kepada manusia. Dia tidak mengandalkan kemampuannya dia, sekalipun dia seorang raja yang tentu saja punya otoritas. Salam persaudaraan, puji Tuhan, kembali lagi di Agape Channel. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya sebagai orang yang hidup setia kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti dia akan mengalami sukacita dalam hidupnya. Ada semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Memberi kesehatan, umur panjang, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Dan kami boleh pakai untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, kami siap menerima firman nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 4 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Ayat 2 dan seterusnya. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Puji Tuhan. Kita belajar dari seorang pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang selalu memuji, memuliakan Tuhan, sekalipun hidupnya seringkali mengalami banyak pergumulan, tetapi Daud sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, dia tetap mengatakan Tuhan itu baik, justru di tengah situasi yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari Daud di ayatnya yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang baik yang kita bisa belajar dari Daud adalah dalam segala keadaan dan situasi, dia selalu berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari Daud adalah dia suka berdoa. Dia senang berseru kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat dia senang, sukacita, diberkati, tetapi pada saat dia mengalami kesulitan, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, Daud tetap berseru kepada Tuhan. Poin yang kedua, ya Allah yang membenarkan aku. Daud menyadari bahwa hidupnya ada hal-hal yang tidak benar, ada kekurangan, ada kelemahan sebagai manusia. Tetapi Daud mengatakan Tuhan yang membenarkan hidupnya. Jadi Daud sadar saudara bahwa tanpa Tuhan hidup Daud tidak akan menjadi benar. Dan sama dengan hidup saya dan saudara. Tanpa Tuhan hidup kita tidak akan benar. Kita manusia banyak dosa, banyak kejahatan, kelemahan. Seringkali kita tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan yang membenarkan hidup kita, yang bisa mengarahkan hidup ini kepada hal-hal yang benar, saudara.
Dan yang berikutnya dikatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Luar biasa saudara. Di tengah-tengah kesesakan yang dialami oleh Daud, Daud tetap berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Ini yang perlu kita contoh dari kehidupan Daud, bahwa di tengah kesulitan dia tidak lari kepada manusia, dia tidak mengandalkan kemampuannya dia, sekalipun dia seorang raja yang tentu saja punya otoritas, punya wewenang, punya power, tetapi dia tetap mencari Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan di tengah kesesakan yang dia alami. Ini pelajaran yang perlu kita contoh, bahwa di tengah-tengah kesukaran hidup yang kita alami saat-saat ini, masih ada pertolongan asal kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan orang yang berseru kepadanya. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat senang apabila ada orang yang mau datang kepadanya. Yang berikutnya, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Daud mohon belas kasihan Tuhan. Ini juga pelajaran bagi kita saudara, bahwa tanpa belas kasihan Tuhan, hidup kita sia-sia. Siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Kalau kita tidak mohon belas kasihan Tuhan, maka kita akan jatuh. Kita akan mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Tuhan sangat kita perlukan. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Dan patutlah kita berterima kasih dan bersyukur, karena hanya oleh belas kasihan Tuhan, saudara dan saya masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa bertahan sekalipun di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Di ayat yang berikutnya dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali apa yang kita sudah buat, kita sudah melakukan yang baik kepada orang lain, tapi terkadang kebaikan kita disalahgunakan oleh orang lain. Kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Daud pernah mengalami hal seperti itu, saudara. Tetapi di ayat yang keempat dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Orang yang menerima belas kasihan Tuhan, maka dia bisa mengampuni, memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya. Itulah keuntungan kita sebagai orang yang percaya, saudara. Ketika Tuhan memberikan kemurahannya, belas kasihannya kepada kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengampuni, yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Sekalipun mungkin itu berat rasanya, tapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena kita sudah terima belas kasihan Tuhan. Kita sudah terima anugerah Tuhan. Yang dulunya kita juga jahat, kita dulu juga berbuat dosa, kita dulu juga pernah menyakiti orang lain. Tetapi setelah kita mendengar firman Allah yang mengajar kepada kita untuk kita juga bisa mengampuni kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, itu semata-mata karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kiranya firman Allah ini, saudara, memberikan kekuatan yang baru bagi saudara dan saya,
bahwa hidup ini perlu belas kasihan Tuhan. Jangan merasa kita hebat, kita mampu. Kita tidak ada apa-apanya, saudara, di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya masih ada, masih hidup sampai saat ini, bukankah itu karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan? Puji Tuhan, tetaplah hidup di dalam anugerah Tuhan. Berdoa, kami percaya Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman Allah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami lewat doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur lewat doa yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, memberkatilah bangsa negara kami. Memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Memberkati umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka menghadapi kesulitan. Tuhan tolong. Memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan siaran ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.